selamat datang di Etox X Jufo. Nah, balik lagi sama kita di Ektox episode 8. Nah, episode kali ini spesial banget dibandingkan sama episode-episode sebelumnya. Karena apa, Tam? Nah, biasanya kan Etox X Jufo tuh biasanya cuma bahas adiwiyata, literasi, dan yang lainnya kan, yang terkait sama semani deh. Nah, kali ini kita punya episode spesial nih, Min. Sumpah, Itu episode dia. apa? Nah, kali ini karena lagi bulan Oktober juga, kita ada masuk di segmen kita dan mereka yang tak terlihat. Yeay! Pasti bakal seru banget nih, karena kita juga kedatangan tamu yang penting banget nih. Dan aku yakin episode ini tuh bakal viral, boomingnya gak main-main. Pasti Karena tahu. pastinya bakalan seru banget. Jadi jangan lupa kalian tonton sampai habis. Jadi selamat datang untuk bintang tamu kita pada hari ini, yaitu Pario. Guru yang bukan cuma bikin kita takut nilai kita turun nih, tapi ada juga sesuatu yang menakutkan lainnya ya Pak ya. Biasa. Aduh. Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa nih, Tang? Nah, jadi kita kan sering banget ya Pak dengar Bapak tuh cerita tentang yang horor-horor gitu nih Pak nih. Makanya kebetulan kita ngundang Bapak nih Pak. Kita juga pernah dengar Pak kalau Bapak tuh sering banget naik gunung ya Pak ya. Nah, iya. Ah. Itu naik gunung yang pengalaman yang nggak bisa saya lupakan itu ya. Aduh. Kalau omong-omong Pak, kalau misalkan cerita-cerita yang ada di gunung itu beneran gak sih Pak sebenarnya? Sebetulnya kalau benar atau nggak benar tergantung dari pengalamannya sih ya, dari pengalaman orang. Kalau memang orang itu pernah ngalamin, ya pasti punya pengalaman seperti itu. Kalau nggak pernah, pasti nganggep pengalaman orang itu itu mah hoax, mah bohong. Nah, harus bisa ngerasain sendiri sih sebetulnya pengalamannya. Salah satu yang pernah Bapak rasain tuh apa tuh Pak? Mungkin saya yang singkatnya mungkin yang di awal-awal pada saat saya naik gunung kali ya. Apa tuh Pak? Kayak misalnya yang pertama kali saya naik gunung itu waktu pertama kali kuliah. Oke, wow. Tahun 2007 lah. Oh, keren lama banget ya, Pak. Iya, lama banget sih. Langsung udah gitu ya, pertama kali naik gunung langsung 2 gunung sekaligus tuh. Di Jawa Barat ya itu Gunung Gede dan Pangrango, langsung 2 gitu. Itu ramean Pak? Nggak sendiri atau? Ya kita sih rame-rame, nggak itu ya. Nah, pengalaman saya pertama waktu itu ya waktu pendakian itu kita naik, kemudian pas sudah sekitar jam 11. Nah itu makanya saya waktu pertama kali naik gunung langsung dapat pengalaman seperti itu. Ngeri ya Pak ya? Iya. Jadi bikin trauma nggak sih Pak kalau kayak gitu? Sebetulnya enggak, dibawa santai aja, dibawa ya anggap aja sebagai nambah pengalaman lah gitu. Nah pertama kali itu waktu di sekitar dekat namanya Pos Kandang Batu di Gunung Gede itu, ya kayak berapa kali saya dengar itu kayak pertama suara orang nangis. Nah tapi cuman gini ya, tapi ini suara nangis itu bisa jadi itu beneran suara nangis atau enggak. Cuma permasalahannya gini, kalau suara orang nangis itu dia karena mungkin suara angin gitu kan, itu pasti anginnya kenceng dong. Iya, benar. Terasa ya. Terasa pasti itu mungkin bukan suara orang nangis beneran. Oh, karena nggak ada angin sebenarnya Pak? Nah pada waktu itu memang kondisinya cuacanya memang lagi nggak ada angin, lagi cerah juga, dingin, tapi ini suaranya jelas banget di telinga gitu. Terus orang nangisnya ya gitu agak lirik gitu, kayak suara perempuan gitu, tapi arahnya itu ke arah jurang. Nah makanya serem banget sih itu. atau suara orang minta tolong juga, itu pertama kali tuh. Nah nggak apa-apa, itu skip lah, itu juga nggak terlalu istilahnya nggak terlalu berkesan banget, tapi pengalaman pertama naik gunung gitu. Kemudian yang di Gunung Semeru, nah ini udah mulai apa ya, istilahnya tuh kayak udah mulai kelihatan menampakkan gitu. Oh, jadi dari wujudnya tuh Pak. Tadinya kan sebelumnya cuma suara-suara aja. Ya kalau awal-awal ya waktu naik gunung tuh kayak suara-suara aja, tapi kalau untuk yang di Gunung Semeru ini seperti orang yang memakai pakaian khas agama Hindu di Bali, tau kan warna putih-putih. Apa sih namanya itu ya, udang apa ya? Udang warna putih. Iya, tahu. Kepala itu Bang. Pakaiannya serba putih gitu. Nah saya waktu itu sedang duduk sama teman saya juga, namanya ya istilahnya A lah, saya nggak bisa sebutkan, saya sama-samakan aja namanya A.
suami saya. Kemudian kita lagi kena gini-gininya ya kita berusaha untuk ya, karena juga capek kan namanya Gunung Semeru, puncaknya juga Tinggi ya, agak curam banget pokoknya lah. Paham. Kalau dipikir-pikir bisa sekitar 70 derajat ya itu menjelang puncak itu. Ya. Pada saat saya sedang istirahat gitu ya di balik batu gitu, kemudian sama-sama datang kayak orang kayak pakaian Bali gitu, khas Bali gitu kan ya. Kemudian saya bilang begini, Mas, dari Jakarta, tapi kayak suaranya itu apa ya, kayak bener-bener seperti apa ya, seperti lirik, kayak agak masuk ke telinga gitu, tapi kayaknya kayak bener-bener masuk gitu, Menusuk. Kayak deket gitu, kayak bener-bener kayak kalau udah setelah menghilang itu kayak masih terngiang-ngiang gitu. Nah pada saat iya Mas saya dari Jakarta, pada saat itu saya langsung cerita lagi ya, iya Mas saya dari Jakarta, saya jawab kan tuh, oh iya Mas, hati-hati Mas ya, jangan apa namanya, jangan kelamaan di situ, dia bilang. Oh, ada peringatan gitu ya. Kayak ada peringatan gitu. Oke, terus Pak. Nah terus kemudian ya Mas, makasih ya Mas ya. Tapi memang sih saya ngerasain banget pas kayak kalau mengalami situ tuh kayak kulit itu kayak udah nusuk banget dinginnya. Lama-lama bisa kena hipoter, bisa hipotermia gitu. Nanti janggal banget ya Pak ya, ada orang pakai baju cuman sekedar baju adat Bali yang Bener sebenarnya tuh, tipis Kang. gitu Karena Pak. pada saat itu juga Bener. memang dinginnya itu waktu itu memang saya bawa termometer sih, bawa kayak termometer lingkungan itu ya. Itu di tas saya. Itu 7 derajat. Ya Jadi makanya ampun. kalau orang agak Gak make sense ya Pak. iya, nggak make sense banget itu. Makanya orang pakai pakaian yang khas pakaian putih agak tipis gitu ya. Ya agak aneh aja sih, tapi dia kayaknya kasih peringatan ke saya. Tolong istilahnya dia ngasih tahu jangan kelamaan di situ nanti kamu kena hipotermia. Bisa ya Pak. Oh, tapi setelah itu tuh orang itu langsung hilang Pak. Nah, nggak lama kemudian memang setelah saya bilang, ya Mas, saya bilang Mas ya, karena kan di sana kan di Semeru kan Jawa Timur ya. Ya Mas, saya siap nafas. Tapi emang saya agak lama dikit, tapi nggak lama kemudian memang agak nusuk banget dinginnya. Nah, kalau saya nggak segera beranjak tuh, kan nasib saya itu gimana gitu. Jadi kesimpulannya memang kalau kadang makhluk seperti itu yang berwujud seperti manusia kadang-kadang suka memberikan hal yang baik dan juga memberikan Tunjuk ya, tunjuk Pak. gitu. Iya Pak. Itu pengalaman saya di Semeru. Nah ini yang pengalaman yang tentunya nggak pernah saya lupakan Oke. sampai sekarang nih. Mungkin bisa saya bilang seumur hidup sih ini. Kenapa tuh Pak tuh? Ini kejadiannya tahun 2023. Baru ya, Pak? Masih, Iya, 2 tahun lalu. masih baru September 2023. Saya ingat banget itu berencana naik Gunung Gede, Tektok. Oh, gede ya Pak. Nah, Berarti saya, Bapak masih aktif naik gunung nggak Pak ya? Masih sering sampai akhir-akhir ini juga? ya saya dari tahun 2023 tuh udah mengajar di sini. Ya kan? Nah pada itu kan kebetulan memang hari Sabtu Minggu saya pengen coba untuk sama teman saya tektok, dan kebetulan juga teman saya yang satu ini itu baru pertama kali, masih newbie lah, pemula, masih nyoba-nyoba. Tapi kalau menurut saya sih agak gimana ya, agak terlalu riskan banget sih kalau baru pertama kali diajak tektok gitu. Tektok Bener. itu kan artinya kan udah naik, kita nggak perlu ngecamp, nggak perlu ngecamp. Benar Pak. Iya langsung turun, Capek banget ya. capek banget sih pasti ya. Nah saya berangkat tuh dari Depok ya, ada di Jalan Raya Bogor pokoknya. Pada waktu itu saya hanya diantar oleh istri karena kebetulan saya janjiannya naik motor tuh, cuman hanya berdua, 2 motor aja. Kalau seandainya saya bawa motor kan jadi bertiga. Iya. Jadi saya 2 motor aja. Teman saya itu ada yang dari Jakarta Selatan, ada yang dari Jakarta Barat. Mana lingkup teman Bapak ya Pak? Iya makanya dari Jakarta Barat itu dari Cengkareng, dan Jakarta Selatan itu dari area Ragunan lah. Oh jauh-jauh ya Pak. Teman Ya? saya itu yang satu temen kuliah, yang di Jakarta Barat itu teman kuliah. Jangan dia ikut di waktu itu juga yang 2007 kan teman kuliah juga. Iya. Ikut juga. Ikut. Oh iya. Ya ibaratnya ini kita coba mungkin reunian lah.
Terus kemudian teman saya satu lagi itu dia guru di Jakarta Selatan, yang dia tinggal di Ragunan tuh dia guru. Ya sebut saja yang pertama yang dari Jakarta Barat namanya H, yang dari Jakarta Selatan namanya R. Oke, terus Ya. Pak setelah itu? Nah, janjian ya biasa. Nah, kemudian mereka jemput apa ya? Jemput ya benar ya? Jemput saya. Jemput apa itu ya sebentar? Kan dia ke bapak nih. Iya. Terus lanjut itu jemput. Oh, jemput namanya. Kirain antar. Kadang suka bingung dari dulu tuh istilah itu ya. Nah, saya dijemput tuh dari pom bensin yang dekat Kostat ya, dekat ya area Cilodong, masih area Cilodong dekat lah dari sini. Kemudian kita berangkat sekitar jam berapa ya berangkatnya itu jam setengah 9 kan? Cukup malam ya, Setengah 9. Pak. Nah kan kalau hari Jumat malam itu kan ya lumayan lah, agak sepi kan gitu kan. Benar. Setengah 9 jalan ya lumayan sih, nggak lama-lama banget, sampainya sekitar 1 jam lah sampai di tapi sebelum kita lanjut ke itu kita mau beli belanja logistik dulu lah buat keperluan Siapan apa? siapan. Nah ini perlu diketahui ya bahwa kalau mau naik gunung itu paling nggak nginep dulu lah, tapi nginepnya nggak di camp, nginepnya kayak di base camp gitu. Ya, kita Bawa gunung biasa ada kan ya? ada biasanya di awal-awal pos tuh Iya. ada base pos camp. awal ya, Pak. Ya. Terus kemudian kita pertama akhirnya nginep kan ya, udah sampai di base camp tuh. Dari pas beli logistik ke base camp nginep. Ya kurang lebih ya sekitar jam 11 kita udah tidur ya. Nah paginya kita bangun, usahakan memang pagi banget, nggak boleh. Kalau tektok tuh sih usahakan jangan terlalu agak siang ya, nanti ujung-ujungnya malam. Pulangnya kemalaman. Kalian bisa kemalaman. Bener. Ya tujuan kita itu sebetulnya agar nanti turun lagi tuh udah sore. Ya paling lambat ya maghrib lah ya. Iya. Enggak gelap-gelap banget apa ya? Iya nggak gelap-gelap banget. Nah akhirnya pagi kita mulai deh. Setelah sholat subuh terus mandi, sarapan dulu kan di sekitar base camp lumayan banyak kalau di gunung. Nah udah akhirnya kita mulai pendakian sekitar jam 6:30 lah. Kita udah mulai jalan dari base camp. Kemudian kita ada di itu namanya base camp dari area Cibodas ya. Oke. Area Cibodas. Kemudian kita jalan sekitar 1 jam kan. Ya kurang lah, ada 1 jam tuh sekitar 50 menitan lah. Sampai ke pos 1. Nah kita istirahat dulu. Di pos 1 kemudian kita jalan lagi sampai di pos 2. Nah di pos 2 itu sekitar 40 menit lah. Jarak antar pos 1 sama pos 2 tuh lumayan jauh, Pak. Bukan jauh, 40 menit kan lumayan lah. Jalan kaki kan. Seperti 2/3 jam lah ya. Iya. Nah kemudian udah itu kita jalan lagi sampai pos 3. Nah kemudian pos 4. Nah di pos 4 itu kalau nggak salah namanya kan kandang batu. Nah di kandang batu kita agak lama istilahnya karena memang udah lumayan capek, sekitar jam 11 apa jam berapa? Jadi Jam 11. kalau kurang lebih tuh ada berapa pos sih, Pak, kalau di Gunung Gede tuh? Ada 6 ya kalau nggak salah. Ada 6 pos. Banyak ya, Pak ya. Naik tingkat semua ya, Pak, berarti ya? Iya, kata semua. Ya pokoknya kita berangkat itu jalur yang namanya jalur Cibodas ya. Oh iya, saya lupa nih, sebelum kandang batu itu ada namanya pos air terjun gitu ya. Pos 3 itu ya. Ada antara pos 3 dan pos 4 ada namanya di daerah air panas sih. Nah, nah itu tuh mulai agak Ada kayak hawa-hawa. ada firasat gitu. Saya ya Pak ya, kalau udah ada arahan kayak gitu langsung turun saya Pak, kagak berani ini. Soalnya Udah tanggung ya, Pak ya. gini loh, itu kan memang kan area air panas gitu kan, kayak jembatan air panas ini sampingnya jurang. Itu kita memang ngelewatin kayak itu air panas tuh, pos air panas. Kita bisa nyuci muka juga di situ. Nah kemudian itu teman saya tuh 2 orang itu tiba-tiba kepleset gitu, Aduh. kejedak. Tapi ya untungnya sih nggak kenapa-napa, nggak kekilir nggak apa gitu. Tapi udah mulai tuh, ya lumayan basah sih bajunya. Nah situ tuh Udah ada firasat tuh, udah Pak. kayak ada firasat gitu. Lu nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Dia bilang gitu. Kok bisa sampai jedak itu, kan nggak lihat tuh? Enggak, tanya gitu. Nah kemudian ya udah
lanjut aja dah, ya udah kita istirahat dulu sebentar sambil cuci muka, kan enak tuh air panas. Di situ sih udah ada firasat ya. Kemudian pas kita sampai ke pos 5 namanya ke pos kandang badak, itu pos pertigaan namanya. Pos pertigaan. Ada yang ke Pangrango, ada yang ke Puncak Gede. Oh nyambung ya pak? Iya, itu bisa dari pos kandang badak itu namanya. Waktu 2003 tadi Bapak ke dua gunung sekaligus, Iya. Pangrango sama Gede temen-temen ya. Iya. Oke. Terus Pak, lanjut Pak. Nah, kemudian kita istirahat di kandang badak sekitar agak siang sih, jam 2 lah, jam 2. Nah, kita naik dah langsung ke Puncak Gede. Tapi memang gini ya, kalau namanya pemula, apalagi yang pemula ini, teman saya ini badannya agak lumayan gede gitu kan badannya. Oke. Udah lumayan gede. Begitu orangnya kan ngeluh-ngeluh dah. Iya pasti orang kan dari mana apa ya? Tapi kan biasa orang Iya, jadinya naik dikit kayak, aduh capek nih gue, aduh capek nih gue. Banyak istirahatnya dan Pak. juga iya banyak istirahatnya, pengennya minta dikit-dikit break, dikit-dikit Iya. break gitu kan. Nah, Iya, Terus, kayak harus dituntun terus gitu. Jadi itu yang bikin lama akhirnya kita, karena memang udah kalau jalur menuju puncak itu udah lumayan, udah curam udah curam, udah susah ya Pak buat pemula ya Pak. untuk di pemula Bangka. gitu ya. Akhirnya kita ngulur banget waktunya sampai jam 5 sore. Ya. Nah, kan target kita untuk turun Maghrib ya Pak. sebelum maghrib nggak tercapai dong. Nggak on time. Karena memang ya itu memang sebaiknya kalau pengen tektok ya memang udah pengalaman lah. Kalau sama orang yang pemula jangan. Nggak bisa. Kalau mau ya ngecamp gitu. Kita sampai puncak, kita foto-foto. Tapi kalau untuk persiapannya Bapak nggak ada persiapan untuk nge-camp juga ya Pak pada saat itu kayak Tidak ada. Tidak ada, emang. Tapi Emang niat awalnya tektok niat kan Pak? awalnya tektok memang jadi lihat awalnya tektok. jadi pas gak tepat waktu tuh ya gimana gitu ya pas turun Iya. udah terlanjur gelap ya Pak ya. Nggak ada gelap. Nah, kita turun tuh setelah jam 5 foto-foto udah. Sebenarnya tadi di awal-awal itu kita mau turun dari jalur Cibodas lagi atau mau lintas jalur nih. Kalau turun di jalur Cibodas lagi kita balik lagi tadi ke trek yang tadi. Tapi kalau misalnya mau lintas jalur ya melalui jalur Putri. Nah, tapi ya kesepakatannya akhirnya kita memilih jalur Putri Untuk turun. untuk turun. Tapi nekat siapa ya? Soalnya kan beda jalur lagi. Kalau misalnya jalur sebelumnya kan kayak udah tahu jalan kayak. Iya, oh, nah ini, sini. Nah, ini yang sebetulnya, Ini, teman-teman. tapi teman saya itu yang namanya H itu, yang dari Jakarta Barat ya, Oke. itu dia sebenarnya udah tahu jalur Putri ya namanya. Oh, udah pernah. Udah pernah. Oke. Ya kita turun, lewatin namanya Surya Kencana, mungkin kalian tahu lah Surya Kencana itu Padang Edelweiss. Iya. Tapi waktu itu mungkin Edelweiss sedang ya belum numbuk banyak gitu. Ya, saya sampai kena asam lambung saya itu di maghrib. Akhirnya kita makan apa yang ada aja lah, biskuit gitu. Saya bawa biskuit regal gitu biar supaya nahan ya. Bunga idol biasanya Bapak makan nggak? Enggak ala kali. Bintang. lanjut Pak, lanjut. Ya akhirnya kita, nah ini nih memang perlu apa ya istilahnya pesan ya buat kalian yang kalau naik gunung utamakan sih ibadah dulu ya. Nah, iya. Kita waktu itu maghrib. Kemudian karena saya udah lapar, untungnya di sana tuh yang di sekitar pos Surya Kencana namanya ya, itu kan banyak warung tuh, ada warung. Kalau di Gunung Gede enak, masih Rame ya Pak. ramai dan ada warung. Iya. Nah kita makan dulu dah nasi uduk segala macam. Walaupun harganya jadi berkali lipat. Iya, harga turis. Bayangin aja harga nasi uduk di sana bisa 15.000. Iya. Bisa Jauh ya Pak. enggak 30.000 kalau nggak salah. 30.000. Udah sama Goceng kali di sini Bapak. iya, makanya kalau gitu, karena kan dia juga bawanya kan ke atas kan lumayan Iya, terus lumayan. perlu ini. Kita makan, kemudian setelah itu, nah ini memang sebetulnya ini yang harusnya nggak boleh saya lakukan sih, atau boleh saya sama tim saya lakukan. Kita nggak sholat maghrib. Oh. Di situ pamula ya baru ya. Mungkin kalian juga Pareo parah banget sih Pareo, maksudnya kayak gitu. Iya. Kita utamain pasti gitu, kalian berpikir gitu ya. Cuma ini kita mikirnya kan kalau kita lagi dalam keadaan lagi dalam perjalanan kan pasti jamak ya. Ah, boleh ya. Membolehkan ya gitu lah, kita coba pakai itu aja. Cuma sebetulnya kalau di alam dan sebaiknya kalau maghrib itu sholat, itu pesan saya sih sebenarnya. Nah kita nggak sholat, turun lah kita, dan itu masih ramai kan pas turun, udah gelap tuh jam Gelap. 6:30, kita setengah 7 kita turun.
kita pikir mah kalau turun mah cepet ya. Iya, tinggal turun gitu. Kan namanya tinggal turun. Nggak naik. Kemudian udah sekitar jam 8. Jam 8-an kita udah sampai ke jam 8 kalau nggak salah. Jam 8 Tujuh 9. malam ya Pak? 7 malam itu kita jalan lumayan udah letih banget kan, udah capek, Gelap. udah gelap. Nah, kemudian kita sampailah ke Simpang Malender. Kalau nggak salah sih juga ada warung. Nah, di warungnya itu nggak ada orang sama sekali kan. Kayak, warungnya ada orang. Saya bilang gitu kan. Kita isap dulu situ. Sambil kita mau beli logistik lagi, cuman orangnya nggak ada. Gak ada yang jual ya? Nggak ada yang Pak? jual. Ini kan mana orangnya? Saya pikir gitu kan. Ya udah, akhirnya turun lagi. Nah, turun nah sini baru mulai Mulai banyak kejadian tuh muncul ya Pak? Oke, Pak. Yang Seru, pertama teman saya yang pemula itu yang badannya agak gede, itu dia paling belakangan jalannya. Kita tunggu aja sampai intinya nih kita ngimbangin jalan lah nama istilahnya. Kemudian udah di pertengahan itu kita jam 9-an itu tiba-tiba dia lari kenceng-kencengnya. Kenapa tuh Pak? Tunggu. Kenapa tuh Pak? Kata teman saya itu, kenapa lo? Udah pokoknya kayak ada yang ngikutin kita gitu. Posisi dia di Belakang belakang Pak, paling Belakang. belakang itu Pak. Di belakang. Kemudian juga dia kayaknya teman saya ini yang jadi apa ya, misalnya pemimpinnya ya, leadernya gitu. Dia sebenarnya udah kesel banget sih. Sama yang teman bapak yang high ini. Iya. Oke. Bukan R. Oh, yang R ini. itu kan yang badan agak gede. Dan Si R kemudian ini. lu ngapa sih lo? Tadi udah itu ada apa lah, dia bilang katanya ada gitu kayak dikejar-kejar gitu kan, kayak cewek gitu kan. Oke, ada cekcok lah Pak di situ ya kayak. Nah, Oke. nah itu teman saya ini mungkin salah dia juga sih. Dia bilang gini, lu apa sih? Apa namanya? Dia itu masih di bawah kita. Oh, dia udah sombong namanya. Itu Salah tuh Pak tuh ya. Mulai posisi dia. jam 9 menjelang jam setengah 10 itu waktu itu. Dia bilang pokoknya dia masih di bawah kita. Lu nggak usah takut lu. salah. Iya dia. Udah. Kalau gitu lu di depan aja. Dia taruh depan. Oke. Dia kan biasanya dia nggak ini. Jadi Saya di tengah. Oke, yang ngomong itu yang paling belakang. Ya, justru. yang belakang. Oke. Nah, di sini nih sebetulnya dia harusnya hafal kan. Dia kan udah lebih pengalaman. Iya, udah tahu jalan Putri. Tiba-tiba langsung jalannya dia bingung nih. Loh, kok tiba-tiba jadi tiga cabang? Oh, Ampun deh. Biasanya ada 2 cabang doang. Nah, oh iya dah, kita coba ikut ke kiri. Oke. Ya kita ke kiri dan masalahnya kenapa mutusin kiri, tapi kayaknya di jalan kan kayaknya meyakinkan yang sebelah kanan tengah juga kayak meyakinkan kiri. Kita ikutin kiri. Itu jalan sepanjang jalan tuh ya, kayak saya merasa gini. Kalau untuk pengalaman saya sendiri ya, itu di setiap sampingan pohon tuh itu kayak ada yang yakin itu. kayak pada nengok gini kan. Pada merhatiin Pak. Pada merhatiin gini. Di setiap pohon itu Pak. Ada yang warnanya merah, pakaiannya kayak gitu. Ada yang ya matanya itu udah mulai aneh, soalnya kenapa kok biasa-biasanya tuh kalau gunung gede tuh sampai kayak gininya. Dan juga jalurnya aneh. Nggak kayak biasanya Kan ya Pak, jalur Putri itu kan harusnya itu berdebu. Ya berdebu ya. Ini jalurnya banyak daun-daun kering. Oh, Aneh. beda, udah beda. Ya, di situ Dirasa udah mulai nggak enak, aneh. udah aneh. Nah, ditambah lagi juga gini nih. Itu namanya malam, pasti kan suara jangkrik. Ada. Kemudian suara apalah, suara alam gitu kan. Angin gitu kan. Ini sunyi banget. Kayak kita tuh kayak pakai earphone pakai earphone tapi kita nggak denger lagu gitu kan. Jadi kayak gimana sih, kayak disumpel gitu, telinga gitu. Ini sunyi banget, nggak ada sepanjang jalan tuh. Bahkan kayak ada yang kayak tinggi tapi warna putih, kayak pocong gitu ya. Tapi tinggi. Tapi emang kayak di sekitar
setiap sudut jalan saya lihat itu astagfirullahaladzim, saya sambil apa ya, Dari ujung mata ya Pak. sambil nunduk gini, Iya. Bacaan siapa pasti? sambil baca juga sih. Ngeri juga. Astagfirullahaladzim. Nah si teman saya yang R itu juga kabur lagi kan dia. Oh, lagi. Dia nggak bisa, kayak nggak tenang ya, namanya juga orang baru pemula tiba-tiba dikasih Iya. pengalaman kayak gitu. Benar, saya Kita- juga kayak gitu. Bingung ya kayak harus ngapain. Panik sih Pak kalau saya juga Terus kayak gitu semua- Pak. Nah kebetulan pada saat itu pas udah sampai beberapa jam, nah ini anehnya ini kita kayak jalan diputer-puterin gitu. Kita mau coba jalur, salah kita jalur, kita coba ke kanan buntu. Ya Oh. ampun. Jadi kendarin apa ya apa kalau kata Kita mau ke situ tiba-tiba jalan buntu. Jalan buntunya itu artinya apa? Cuman pohon sama ini, kok nggak ada lagi? Ya ampun. Jadi kayak udah hilang itu abis gitu ya jalannya, Pak. Iya, kayak di apa ya? Kayak ada forbidden gitu ya, kayak forbidden. Forbidden, Pak, forbidden. Forbidden gitu. Nah, Tapi kayak forbidden secara alami gitu. Tapi tiba-tiba ada jalan, tapi tiba-tiba nggak ada terusan jalannya gitu. Udah mulai ngaco tuh Pak. Udah mulai ngaco di situ. Udah gitu kan keadaannya sunyi banget. Sebetulnya sih waktu di awal-awal kita mau turun ke ini ya lewat Jalan Putri, itu ada peringatan dari orang yang baru naik gede. Bang, mau turun bang? Iya. Malam-malam? Iya. Ya udah bang, semoga selamat ya. Oh, gitu. Oh. Dari situ udah Udah ada kode tuh Pak. kita tuh kita waktu Kode. pertama turun. emang ada yang aneh sebenarnya mungkin. Sebenarnya nggak boleh kalau malam-malam tuh turun jalur Oh Putri. aslinya nggak Iya. boleh tuh Pak. Akhirnya kita lanjut nih ya. Kita sepanjang jalan sunyi banget, kemudian juga ada ya suara-suara lah, segala ada yang nangis lah apalah. Nah, kita udah berkali-kali jalan buntu, nggak nemu jalan. Sampai akhirnya nggak berasa ternyata waktu udah jam 1:30 malam. Ya ampun. Oh, setengah satu. Jadi Pahit Bapak aja. jalan Udah ganti cukup hari. lama ya Pak ya, udah dari jam 9. Untuk mencari jalur apa namanya pos 2 aja tuh susah banget itu. Nggak ketemu posnya. Biasanya kalau di Jalur Putri posnya itu ada kayak warung-warung gitu deh. Nah, kemudian akhirnya saya akhirnya istirahat dulu. Akhirnya si teman saya ini yang dari Jakarta Barat yang inisial H itu, dia mulai mimpin lagi dah. Terus Kapan lagi berarti ya, Pak? inisial R itu biar belakangnya dulu, tapi kita nggak tinggalin, kita jalan nggak pelan-pelan. Nah pada saat itu yang inisial A itu agak jauh jalannya. Nah kemudian saya lihat ya, itu yang inisial H itu, saya lihat dia itu tepat di depan pos 1. Alhamdulillah. Oh iya udah ketemu. Dalam hati udah Udah. lega ya Pak ya. Wah, gini, dia lagi nyenter gitu nih, lagi nyenterin. Itu kan pos 1 kan biasanya warung-warung gitu kayak rame gitu ya. Saya lihat gitu dia nyenterin lagi si inisial H ini, inisial H. Nah tapi teman saya yang namanya R ini, mana pos 1 sih? Oh dia nggak lihat. Nggak lihat. Astagfirullah. Terus Pak. Itu lihat tuh si H, apa namanya si H itu yang itu, lihat dia berdiri di situ. Kemudian ya udahlah kalau ngomongnya yuk kita samperin. Oke, samperin tuh Pak. Dia kan saya pikir si H ini nih, si H hampir saya nyebut inisial. Si H ini yang Kita sama. samperin. Pas kita samperin, ternyata yang disamperin itu teman saya yang leader itu. Pas saya samperin, mana pos 1-nya? Oh nggak ada sebenarnya. Pas itu jurang. Oh disesatin apa ya mas setan? Kayak apa ya? Kayak dikasih Penutup mata gitu ya Pak buat. Jadi kayak misal kalau udah wah itu pos pas duduk nyata itu jurang. pas kita lihat itu bukan pos tapi Benar. Nasi- Bapak yang H ini ya. nasi H ini dia diem aja padahal dia cuma ngeliatin. Dan cuman yang teman saya yang belakang itu tuh yang inisial R itu bilang udah dari awal mana pos 1 tuh kita samperin nggak ada. Terus akhirnya kemudian kayak ada suara pendaki ya, kayak ada suara pendaki, kemudian kayak jalan gitu kan, kayak jalan. Kemudian setelah itu kita kan kalau ada pendaki pasti Nanya. alhamdulillah. Dan kita kalau di sana pakai kodenya adalah kiu gitu biasanya. Oh lah Kode- kalau kodenya. nyari sama suara burung gimana pak? Kiu. Kita kiu gitu.
Ya kata kiu kiu. Dan dia jawab kiu. Oh. Dia balas. Kita samperin. Kiu kiu kiu. Mau kan jalan. Lucu gimana Pak kodenya Iya. Pak? Terus kita samperin, nggak ada. Oh enggak Nggak ada. Nggak ada Pak. Akhirnya kita udah berasa ya, waktu udah jam 1:30. Nah kita di awal itu kita ada kayak semacam lapangan. Untungnya temen saya yang inisial R ini bawa apa ya, bawa kayak flying seat sih. Flying seat itu yang atasan apa, atasan tenda Oh iya buat nutupin. yang Oke, buat Pak. nutupin tenda gitu. Ya udah kita tidur di trek tuh. Ya ampun. Iya. Saking udah nggak tahu jalannya mau kemana lagi ya Ya, Pak tidur ya. di trek. Bayangin aja di hutan kita tidur tanpa tenda. Dingin. Selama tidur tuh kita tunggu pagi aja, siapa tahu ada jalan gitu ya, bisa kelihatan jalannya. Kita udah nggak tahu mana pasti kayak perboden gitu, kayak nggak ada. Perbodennya tuh mending yang ada portal gini nih Pak, pohon, semak-semak. Alam ya Pak kalau bilang Iya. alam. Akhirnya pas lama kita tidur tuh pasti ada aja kayak jejak kaki. Plek. Langkah kaki, Langkah suara-suara gitu ya Pak. Oke. Kemudian ada yang paling kita takutnya sebetulnya satu, ada suara macan. Nah itu dia Pak. Itu yang lebih bahaya dari setan sih Karena saya. nggak ada tendanya gitu loh. Iya. Sebenarnya lebih kita takutin lagi tuh kalau ular yang keluar kobra atau ular yang beracun Iya. gitu lewatin kita lagi tidur, kan itu yang paling ditakut. Nah itu saya udah nggak Gak pikir bisa tidur ya Pak. Ya kita kan bisa tidur juga sebenarnya. Iya. Lu bisa tidur pun saya tidur pasti ada gangguan. Nah kadang tiba-tiba visor kita kayak dibuka gitu, kayak Oh agak narik. kayak ada narik. Iya ampun. Tangan siapa sih nih? Saya bilang gitu. Hmm. Nggak ada, tapi tangannya ke arah sebelah sini saya kan nggak ada siapa-siapa. Tangannya kan ini, teman saya R ini sebelahnya H. Sebelah sini nggak ada. Itu tangan siapa? Oh, iya udah misteri banget ya Pak. Saya bilang gitu. Mulai ini ya Pak, gangguin nih Pak. Udah gitu kan Fisik. pokoknya yang terlihat tuh banyak banget, ada yang merah lah gitu. Kalau pada saat kita jalan itu benar-benar kita nggak ada suara jangkrik, nggak dengar apa-apa. Kayak kita udah masuk ke alam mereka, tahu? Iya. Iya. Serem banget. Nah akhirnya kita putuskan sebelum kita kan belum sholat maghrib sama Isya nih. Sholat dulu ya udah sholat. Kalau Isya setelah itu kita zikir, baru kita tidur lagi. Nah nggak lama kemudian setelah kita tidur, alhamdulillah banget baru kedengaran suara alam. Oh berarti udah lepas dari alam itu ya? Iya, kayak kita berarti suruh sholat itu. Bener. Udah hilang apa kayak mantra-mantra magic yang Iya, ngikutin kayak dari tadi. Iya. Nah, akhirnya kita sebelum itu akhirnya kita bangun jam 5 ya. Sholat subuh dulu. Sholat subuhnya iya karena apa namanya? Karena Di alam. itu kan Didi kan nggak bisa diri gitu ya. Jadi ya duduklah sholat subuhnya. Sebenarnya saya udah antara kepanikan tadi yang kita bertiga panik itu, saya sempat telepon ada sinyal ke istri saya. Saya bilang gini, tolong apa namanya, kasih tahu ke keluarga gitu kalau ini lagi ada apa-apa nih, nggak udah nyasar gitu. Tapi di awal-awal kan sebelum itu juga nggak ada suaranya kan, terus akhirnya hilang, sinyal hilang gitu tiba-tiba. Lalu sinyal hilang kesek. Nggak aneh banget gitu sih. Kalau sinyal hilang kan biasanya tuh ini mah Iya. kesek. Berarti kayak diangkat gitu ya Pak? Iya. Ya udah. Akhirnya kita pas bangun akhirnya jam 5-an kita sholat zikir. Nggak lama kemudian kita ngeliat tuh malamnya tuh, tahu nggak, itu pohon-pohon kan segala macam, kayak ada jalan gitu ya. Depan kita tuh kayak pohon doang gitu kan, kayak apa? Kayak pohon, kemudian ya istilahnya kayak ada tebing, bukan tebing sih, kayak istilahnya buat aman lah buat kita. Tapi ternyata pas sudah pagi-pagi, pas kita selesai kita sarapan dulu ya dengan logistik yang ada tersisa. Seadanya ya Pak? Seadanya, ya karena kita maksain itu sih. Nah kemudian depannya jurang dong. Oh berarti bukan. Padahal kalau malam-malam itu kan kayak jalan loh. Untung masih selamat, Iya. untung nggak masuk ke jalan yang itu loh Pak, ke jurang itu. Iya, untungnya kita nggak terusin loh. Kalau kita terusin itu bisa-bisa Jatuh. ya saya nggak ngajar kamu. Ngajar kalian ini mungkin. Terus Iya. balance Pak. Akhirnya
Ya sudah sih, ini mungkin ending ceritanya gitu. Kemudian alhamdulillah kita akhirnya nemuin jalan style setapak gitu. Ternyata itu jalan penduduk lokal. Orang yang sampai di selang situ ya. penduduk lokal ya. Tapi udah beda nggak- jalan lah kalau nggak jalan pendaki. trek lagi ya Pak. Iya, kita lewat akhirnya muter dan akhirnya nggak lama kemudian hanya dalam waktu 10 menit sampai di pos 1. Langsung pos 1. Bayangin loh, dari pos atas tiba-tiba berarti kita Udah seberapa jauh diputer-puterin, gitu. udah diputer-puterin ya Pak ya. Ya. Ya udah akhirnya ya sudah akhirnya kita turun, kemudian alhamdulillah sampai ke penduduk. Sebenarnya yang paling mengesankan banget sebenarnya itulah itu kita kayak memang masuk ke alam mereka gitu, kayak nggak ada suara sama sekali loh, karena di sekitarnya itu dan termasuk yang kita temuin pos itu ternyata itu bukan pos. Kayak nah Itu yang janggal Itu sih Pak ya. yang paling ini sih. iya, karena kalau saat napak sana mungkin ya udah biasa, tapi kalau sampai di iya saya udah Disesakan. lupa juga kadang kita ngeliat seperti ada waktu itu sebuah masih nyasar itu ternyata kayak ada sawah gitu kan, sawah cuma satu tapi aneh. Oh iya, kayak janggal ya Pak. Nah itu pada saat kita nggak tersasar itu tuh ada sawah, tapi ternyata bukan sawah. Nggak hilang itu kalau kita ngikutin nggak tahu udah kan nasibnya gimana. Ya itulah yang mungkin saya alami. Yang penting pesannya adalah kalau bisa kalau naik gunung tuh utamakan sih ibadah. Badai ya, iman ya Pak. Iya. Kemudian juga Jaga omongan. jaga omongan itu paling Teman-teman, penting teman-teman. ya. Jadi semoga pengalaman ini bisa membuat kalian jadi bisa lebih baik nanti kalau ingin naik gunung gitu. Iya, amin, Pak. Dan yang pasti persiapan ya Pak ya. Siapa? Bener Persiapan banget. tadi sebelum Dan kalau TikTok jangan ajak yang Newbie. masih newbie. Newbie, Ya, udah. Gitu aja mungkin ya. Aduh. Ya, mungkin itu yang nggak bisa saya lupakan. Menarik Jadi saya banget pernah sih ya. kita masuk ke alam mereka ya. nggak bayang ya Pak, lagi capek nih. Gunung kan oksigennya juga menipis ya Pak ya. Iya. Udah gitu temen ada yang beban ya dalam istilah. Dalam istilah. beban. Udahnya capek nih, itu udah capek banget ya Pak. Mental udah kekuras banget. Iya. Tapi cerita ini bener-bener ngasih kita pelajaran yang berharga sih. Kalau misalkan kita tuh nggak boleh nyepelein segala sesuatu ya teman-teman. Iya. Dari logistik lah, dari apa ibadah kita, terus kayak omongan kita juga, apalagi Jangan dijaga, jangan. di gunung kan termasuk daerah yang ini ya sakral ya Pak. Kalau Sakral. bagi beberapa Udah orang alam tuh ya. kita. Apalagi kan pernah juga jelasin dalam Islam ya, kalau dulu bangsa jin tuh pernah masuk ke laut, ke gunung, Nah. gitu ya Pak ya. Jadi gunung itu kayak istananya sama laut itu ya. Jadi kita emang bener-bener harus kayak jaga perilaku. Terus banyak juga nggak sih Pak kalau misalkan yang di gunung tuh larangan buat jangan buang sampah sembarangan. Nanti kalau enggak ada apa masalah-masalah pasti ya Pak Pasti ya. ada aja masalah. Ada ya Pak kayak gitu kan. Iya. Bener banget. Emang ya Adi ya tadi penyelamat banget sebenarnya. Iya. Oke. Dan ceritanya itu juga menarik banget gak sih teman-teman? Kayak buat nanti teman-teman yang emang pengen naik gunung jadi bisa tahu kalau nantinya tuh butuh banget persiapan yang yang mateng gitu ya Tang ya. Iya benar. Bukan cuman perkara seremnya aja, tapi sebenarnya dari segala hal kayak logistik itu ya Pak ya. Kan kita juga nggak tahu kalau kita ternyata nggak bakal bisa TikTok segala macam. Iya, betul. Kalau mau TikTok ya harus yang benar punya pengalaman. Udah itu aja sih sebenarnya. Oke. Jadi tinggal kita tunggu aja ya next episode-nya ya Pak ya. Iya. Ya, makasih banyak Pak Rio atas pengalaman yang Bapak udah ceritain ke kita dan itu benar-benar Sama. menarik, seru dan juga ngasih pengalaman yang baik banget buat kita nanti ke depannya. Makasih juga udah selamat ya Pak dan cerita gini ke kita. Hampir ada Bapak jatuh ke tebing tuh. Kalau sampai itu ya saya nggak ngajar kalian lagi dong. Bener. Bapak nggak lihat MU menang kemarin. Iya, 3 kali menang. Kalau kayak gitu kita cukupin dulu Ektok episode 8 kali ini. Semoga next time Pak Rio bisa datang lagi dan cerita tentang yang di sekolah ya Pak ya. Dan cerita-cerita pengalaman Pak Rio yang lebih banyak lagi yang pastinya lebih seru-seru juga teman-teman. Tuh. Jadi sekian dari kita, kurang lebih mohon maaf. Dan teman-teman ingat kalau kita nggak sendirian, kita dan mereka yang tak terlihat. Sekian dari kita, Etox X Jufo. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah semuanya. Dadah semuanya.